Halo Bapak, Ibu, Saudara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tuntas burnout dalam 3 langkah. Kita akan mempelajari atau memahami cara menghentikan kelelahan emosional sebelum merusak karir dan kesehatan Anda secara permanen. Burnout bukanlah sekedar lelah biasa. Ya, burnout adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional ekstrim akibat stres berkepanjangan yang gagal dikelola. Yang sebelah kanan adalah burnout. Seorang itu kehilangan motivasi secara total. Jadi artinya tidak punya motivasi lagi untuk bekerja. Merasa tidak berdaya, kehilangan makna terhadap apa yang dikerjakan, istirahat biasa tidak cukup. Yang sebelah kiri adalah lelah biasa. Sifatnya sementara, kapasitas mental masih berfungsi, tubuh bisa pulih sepenuhnya hanya dengan istirahat yang cukup. Orang yang habis berolahraga berat, nah ini lelah biasa. Burnout terjadi saat tuntutan melampaui kapasitas dan kendali diri. Di bawah ini ada grafik atau timbangan yang menunjukkan kapasitas diri, apa yang bisa dikendalikan, dan penghargaan yang diberikan kepada orang yang bersangkutan. Itu sangat atau lebih ringan daripada beban pekerjaan yang diberikan, volume pekerjaan yang diberikan. Demikian juga orang yang perfeksionis itu bebannya tidak realistis karena mengharapkan yang sempurna, sedangkan di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi dia mencari beban yang semestinya bukan beban. Hilangnya batas. Pekerjaan mencampuri waktu istirahat sehingga istirahat berkurang dan lama-lama terjadi burnout. Nah, ini fase yang bagus ya di awal-awal sini. Ini fase bulan madu ya. Energinya tinggi, orang berkomitmen kuat untuk bekerja, namun mulai mengabaikan batas diri. Artinya dia mulai merasa kuat dan semua pekerjaan diterima. Ya, lalu akibatnya awal stresnya mulai muncul, mulai lelah, sulit fokus, tidur menurun, cemasnya berkala. Stres kronis, ya, berikutnya lagi stres kronis ini turun terus ya. Kelelahan konsisten, akibatnya menunda pekerjaan karena tidak bisa dikerjakan. Mudah marah, ya. Berikutnya lagi yang lebih berat lagi, burnout yang sebenarnya. Kebas emosional. Dia sangat emosi tetapi tidak merasakan bahwa dia emosi, orang-orang di sampingnya merasakan kenapa kok marah-marah ya, nggak ada apa-apa begitu ya. Sikap sinis, lepas tangan, kinerja anjlok drastis. Fase yang kelima ini burnout kronis, menyatu dengan kehidupan harian, memicu risiko depresi dan masalah fisik yang serius. Nah, siklus yang turun tadi harusnya dihentikan segera, ya. Intervensi terbaik dilakukan sebelum mencapai stres kronis yang paling bawah tadi. Anda membutuhkan strategi terstruktur untuk merebut kendali. Cuti, ya. Langkah yang paling pertama adalah cuti. Ini tindakan darurat. Kalau stresnya sudah sangat berat, cuti gitu ya. Lalu yang kedua yang lebih ringan, menata ulang. Setelah cuti semuanya bisa diatur, ditata ulang. Nah, setelah ditata ulang, kita merencanakan langkah-langkah pemulihan secara holistik. Ya, ini cabut steker dan beri batas yang tegas. Putus rantai kelelahan kronis seketika dengan tindakan unplug total, immediate recovery. Jadi pekerjaan benar-benar ditinggal, minta cuti gitu ya, ambil cuti sesegera mungkin. Matikan seluruh notifikasi, hapus akses email dari ponsel, dan lakukan detox
komunikasi pekerjaan 100%. Detox komunikasi artinya pekerjaan diserahkan pada orang lain, Saya pernah mengalami seperti ini, pekerjaan-pekerjaan yang ada uangnya, orang lain bersedia menggantikan, saya berikan kepada orang lain, sehingga saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin orang lain tidak mau. Untuk apa? Untuk kembali lagi untuk ini. Ya, karena saya sudah kecapean. Batas darurat. Berani berkata tidak pada setiap tugas tambahan. Lindungi sisa kapasitas mental Anda dari ekspektasi eksternal yang melampaui batas sehat. Jadi berani berkata tidak itu sangat penting. Ya, jangan semuanya diterima. Tata ulang pekerjaan secara baik-baik, ya. Delegasikan pekerjaan yang bisa didelegasikan. Pekerjaan-pekerjaan yang kita mengerjakan pekerjaan yang high impact yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Lalu delegasikan atau eliminasi sisa pekerjaan yang repetitif dan non-krusial. Bisa juga kita berikan kepada orang lain meskipun dengan membayar. Ya, saya senang bertukang, ya hobi saya bertukang. Tetapi pada saat sibuk-sibuk seperti ini, ada alat elektronik yang rusak, ya saya tidak memperbaiki, saya berikan kepada tetangga yang memang memperbaiki alat elektronik. Saat ini saya punya 2 alat elektronik yang rusak dan saya berikan kepada tetangga untuk diperbaiki. Jeda mikro, nanti kita lihat contohnya. Sisipkan jeda 5-10 menit di antara jam fokus kerja. Gunakan waktu ini menjauh dari layar. Kalau kita bekerja dengan komputer, prinsipnya layar di sini adalah pekerjaan rutin demi menjaga stabilitas energi mental harian. Langkah ketiga, pulihkan fisik dan sudut pandang. Ya. Atur pola tidur 7-8 jam sehari. Ya. Untuk pemulihan kognitif, mungkin juga pergi ke luar kota gitu ya. Untuk istirahat, bermain dengan keluarga gitu ya. Jaga hidup kita ya, rutinkan aktivitas fisik ringan untuk meredakan ketegangan sistem syaraf. Setelah ini bisa kita lakukan stabilisasi, kita kembangkan lagi. Atur mindset kita ya. Pikirkan kembali ya, tinjau ulang makna dan tujuan pekerjaan Anda. Saya bekerja itu untuk apa? Kalau pekerjaan sudah banyak ya kita kurangi gitu ya. Buka diskusi asertif untuk menegosiasi beban kerja dengan manajemen. Saya terlalu berat, karena itu saya ingin mengurangi pekerjaan gitu ya. Oke. Jadi peta jalan menuju bebas burnout, eksekutif 3 lapisan pemulihan ini gitu ya. Yang pertama adalah tadi, hentikan pendarahan energi, berhenti total gitu ya. Kita delegasikan pekerjaan-pekerjaan yang bisa didelegasikan dan atur kembali hidup kita. Ini tadi yang dikatakan jeda 5-10 menit pada saat kita jam kerja. Ya, jadi pada saat jam kerja, makan siang kita break gitu ya. Atau setelah kita bekerja, contohnya saya mengajar gitu ya. Habis mengajar capek, karena itu istirahat dulu, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, dan setelah itu baru mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, ini yang salah, yang atas. 8 jam kerja nonstop terus gitu ya, tidak berhenti-berhentinya. Meskipun capek dipaksakan gitu ya. Lama-lama nanti bisa burnout seperti contoh tadi. Ya. Apa yang Anda hadapi saat ini? Di fase awal atau sudah tenggelam dalam burnout kronis ya. Segera kita perbaiki supaya hidup kita makin nyaman. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon bantuan Bapak dan Ibu Saudara untuk subscribe, like, dan share. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi saya di moseselsinggi@gmail.com. Sampai bertemu kembali, tetap produktif, tetap berkualitas, dan salam productivity and quality.